Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Mardiana Padupai. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yaitu belajar dan pembelajaran. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bersama. Apa belajar? Apa pembelajaran? Apa maksud dari keempat gambar ini? Materi pembelajaran, 1 konsep dasar belajar dan pembelajaran, 2 teori-teori belajar, 3 prinsip pembelajaran efektif, 4 strategi, metode, dan model pembelajaran, 5 peran guru dan siswa dalam pembelajaran, 6 evaluasi dan asesmen pembelajaran, 7 implikasi teori dalam praktik pembelajaran. Konsep dasar belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses perubahan perilaku atau pengetahuan yang terjadi secara sadar, relatif permanen, dan berasal dari pengalaman atau latihan, bukan karena kematangan biologis. Ciri-cirinya mencakup adanya perubahan, kesadaran, serta bersifat menetap. Sementara itu, pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar di lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan. Pembelajaran melibatkan perencanaan, penyampaian, dan pengaturan pengalaman belajar agar siswa aktif memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Belajar adalah proses internal siswa yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, atau keterampilan, baik spontan maupun diarahkan. Pembelajaran merupakan proses eksternal yang dirancang guru untuk menciptakan kondisi agar siswa bisa belajar secara optimal. Proses belajar yang efektif memiliki ciri-ciri seperti keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan belajar, berpusat pada kebutuhan dan gaya belajar siswa, serta bersifat kontekstual dengan kehidupan nyata. Kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara siswa dan guru, melibatkan refleksi dan evaluasi, berorientasi pada tujuan yang jelas, serta menggunakan berbagai strategi, metode, dan media pembelajaran. Tujuan belajar mencakup memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan pola pikir, membentuk sikap positif, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Tujuan pembelajaran adalah menciptakan pengalaman bermakna, membantu pencapaian kompetensi, membentuk kemandirian, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Teori belajar dan pembelajaran. Teori behaviorisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil stimulus dan respons. Tokoh utamanya, Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Pavlov menekankan asosiasi stimulus-respons otomatis, Thorndike melalui percobaan dan penguatan respons yang memuaskan, sementara Skinner menekankan pembentukan perilaku lewat konsekuensi, penguatan atau hukuman. Implikasi bagi guru, memberikan stimulus, memperkuat respons benar, dan mengoreksi yang salah. Teori kognitivisme memandang belajar sebagai proses internal untuk memahami dan mengorganisasi informasi. Tokoh utamanya, Piaget, belajar melalui tahap perkembangan kognitif. Ausubel, belajar bermakna dengan mengaitkan pengetahuan baru dan lama. Serta Brunner, 3 tahap belajar, enaktif, ikonik, simbolik. Implikasi, guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan siswa, menggunakan peta konsep, dan mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Piaget menekankan pentingnya proses asimilasi dan akomodasi dari lingkungan, sedangkan Vygotsky menyoroti peran interaksi sosial, budaya, serta konsep zona perkembangan proksimal, ZPD, dan scaffolding. Implikasinya, guru berperan sebagai fasilitator, dan pembelajaran berlangsung melalui eksplorasi, diskusi, serta kerja kelompok. Teori humanisme menekankan bahwa belajar akan optimal jika kebutuhan emosional dan psikologis siswa terpenuhi. Maslow menyusun hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri, sementara Rogers menekankan pentingnya rasa dihargai dan keterlibatan aktif siswa. Implikasinya,
Guru perlu menciptakan suasana kelas yang aman, hangat, dan menghargai perbedaan individu. Teori sosiokultural, Lev Vygotsky, menyatakan bahwa belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Bahasa berperan penting sebagai alat berpikir. Anak belajar lebih efektif lewat bimbingan dari orang yang lebih ahli, guru atau teman sebaya. Implikasi, pembelajaran dilakukan secara kolaboratif, melalui diskusi, kerja kelompok, dan disesuaikan dengan konteks budaya siswa. Perbandingan teori belajar. Teori behaviorisme fokus pada perubahan perilaku melalui stimulus respons dan penguatan. Guru memberi stimulus, siswa pasif. Strategi seperti latihan soal cocok untuk hafalan, tapi kurang memperhatikan proses mental. Kognitivisme menekankan proses mental memahami informasi. Guru sebagai fasilitator, siswa aktif mengolah info. Strategi seperti peta konsep efektif untuk pemahaman, tapi kurang aspek emosional. Konstruktivisme menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan eksplorasi. Guru memfasilitasi, siswa aktif membangun pengetahuan. Cocok untuk pemahaman mendalam, tapi bisa sulit bagi siswa pasif. Humanistik menekankan pemenuhan kebutuhan emosional agar siswa berkembang optimal. Guru menciptakan suasana hangat, strategi seperti refleksi dan konseling meningkatkan motivasi, meski sulit diukur objektif. Sosiokultural menekankan belajar melalui interaksi sosial dan budaya. Guru dan teman sebaya menjadi pendukung. Strategi kolaboratif dan diskusi efektif bila lingkungan mendukung. Teori pembelajaran membahas bagaimana proses mengajar dilakukan agar siswa belajar secara efektif. Dalam pendekatan behavioristik, pembelajaran dirancang melalui penguatan positif, seperti pujian atau poin tambahan, dan negatif, hukuman, yang diberikan berdasarkan perilaku siswa. Misalnya, guru memberi pujian jika siswa menyelesaikan tugas dengan baik. Pembelajaran kognitif menekankan pemahaman dan analisis. Guru membantu siswa menghubungkan informasi, misalnya dengan peta konsep. Pembelajaran konstruktivistik, siswa aktif membangun pengetahuan. Guru memberi tantangan dan mendorong eksplorasi, seperti proyek belajar. Pembelajaran sosial, bandura siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku, misalnya dari guru atau teman sebaya. Definisi belajar menurut para ahli. 1. Gagne, 1985 sedih belajar adalah perubahan perilaku akibat pengalaman. 2. Skinner, 1953 sedih perubahan tingkah laku karena interaksi dengan lingkungan. 3. Piaget, 1950 sedih proses aktif membangun pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. 4. Slameto, 2003 sedih usaha individu untuk mengubah perilaku secara menyeluruh. 5. Brunner, 1966 sedih proses aktif membangun pemahaman melalui eksplorasi. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. 1. Gagne, 1985 sedih proses memperoleh dan mengorganisasi pengetahuan, keterampilan, serta sikap melalui pengalaman. 2. Sujana, 2005 sedih interaksi peserta didik dengan lingkungan yang menyebabkan perubahan perilaku. 3. Dimyati Mujiono, 2006 sedih aktivitas untuk membantu peserta didik belajar dan memperoleh ilmu. 4. Slavin, 2006 sedih perubahan perilaku melalui pengalaman atau latihan, bukan karena faktor biologis. 5. Dick Carey, 1990 sedih proses sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran. Pandangan ahli tentang belajar dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara, pendidikan membimbing anak agar tumbuh sesuai kodratnya dan menjadi manusia yang bahagia serta berguna dalam masyarakat. John Dewey, pendidikan adalah pembentukan kecakapan intelektual dan emosional melalui pengalaman. UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dalam mengembangkan potensi peserta didik. Prinsip-prinsip pembelajaran efektif. Motivasi belajar adalah dorongan yang muncul dari dalam diri siswa,
intrinsik, seperti keingintahuan, hobi, dan cita-cita, maupun dari luar, ekstrinsik, seperti nilai, hadiah, atau hukuman. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan semangat, membantu siswa bertahan meskipun menghadapi kesulitan, serta menumbuhkan keinginan untuk mencapai tujuan belajar. Perhatian merupakan fokus mental siswa terhadap materi yang diajarkan, sedangkan persepsi adalah cara siswa memahami informasi yang disampaikan. Untuk itu, guru perlu menarik perhatian siswa melalui metode bervariasi, media visual, humor, atau cerita. Informasi juga harus disampaikan secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan usia serta perkembangan siswa agar mudah dipahami. Reinforcement adalah respons atau konsekuensi untuk memperkuat perilaku belajar siswa. Penguatan dapat berupa positif, pujian, hadiah, negatif, menghilangkan hal tidak menyenangkan, atau hukuman, mengurangi perilaku buruk. Tujuannya membentuk kebiasaan baik dan membuat belajar lebih menyenangkan. Transfer belajar adalah kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari ke situasi baru. Transfer bisa bersifat positif jika pengalaman sebelumnya membantu pembelajaran baru, atau negatif jika justru menghambat. Contohnya, pemahaman konsep luas persegi akan memudahkan siswa memahami luas persegi panjang. Strategi pembelajaran aktif melibatkan siswa secara penuh dalam berpikir, berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah. Contohnya meliputi diskusi kelompok, bermain peran, PBL, discovery learning, proyek kolaboratif, dan presentasi. Strategi ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, serta kemandirian belajar. Strategi, metode, dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan umum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dua strategi utama yaitu ekspositori, yang berpusat pada guru dan menyampaikan materi secara langsung dan sistematis, serta inquiry, yang berpusat pada siswa untuk menemukan konsep sendiri dengan peran guru sebagai fasilitator. Metode pembelajaran adalah teknik untuk menerapkan strategi pembelajaran. Ceramah menyampaikan materi secara lisan dan cepat, tetapi siswa cenderung pasif. Diskusi mendorong komunikasi dan berpikir kritis. Eksperimen memberi kesempatan siswa membuktikan konsep secara langsung. Simulasi meniru situasi nyata melalui permainan peran. Metode lain meliputi studi kasus, proyek, debat, demonstrasi, dan tanya jawab. Model pembelajaran adalah kerangka sistematis yang mencakup strategi, metode, dan teknik dalam merancang proses belajar. Salah satu contohnya adalah model kooperatif, yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil. Contoh penerapannya yaitu STAT, Jigsaw, Think Pair Share, dan Numbered Heads Together, yang semuanya mendorong interaksi dan tanggung jawab bersama dalam belajar. Discovery Learning mendorong siswa menemukan konsep sendiri melalui pengalaman langsung, dengan langkah seperti stimulasi hingga generalisasi. Meningkatkan rasa ingin tahu dan kemandirian. Problem-based learning, PBL, berawal dari masalah nyata yang dianalisis dan diselesaikan secara mandiri atau kelompok. Menekankan riset, diskusi, dan berpikir kritis. Inquiry learning menekankan proses ilmiah, observasi, eksperimen, dan penyimpulan. Cocok untuk sains dan bidang investigatif. Model role-playing melibatkan siswa memerankan situasi atau tokoh untuk memahami konsep atau nilai sosial, serta menumbuhkan empati dan pemahaman sejarah atau sosial. Model project-based learning, PJBL, mengajak siswa menyelesaikan proyek nyata melalui tahapan masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sedangkan contextual teaching and learning, CTL, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna, melalui pengalaman langsung, kolaborasi, dan refleksi. Model pembelajaran berbasis masalah sosial mendorong siswa membahas isu sosial di sekitar mereka guna melatih analisis kritis dan sikap peduli. Model blended learning menggabungkan tatap muka dan pembelajaran daring, contohnya Google Classroom dengan pertemuan langsung. Sementara itu, flipped classroom membalik urutan belajar,
siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau modul, dan waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan praktik. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain menyampaikan materi, guru juga berperan sebagai fasilitator, motivator, evaluator, perancang pembelajaran, diagnostik, dan pembimbing. Guru membantu menciptakan suasana belajar aktif, memberi dorongan, mengevaluasi hasil belajar, merancang metode yang sesuai, serta membimbing pengembangan nilai dan keterampilan hidup siswa. Peran siswa sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengolah, memahami, dan menerapkan pengetahuan. Siswa tidak hanya menjadi subjek belajar, tetapi juga berpartisipasi aktif melalui diskusi, kerja kelompok, dan eksperimen. Mereka dituntut menjadi problem solver dengan berpikir kritis, bekerja sama sebagai kolaborator, merefleksikan proses belajar, dan bertanggung jawab secara mandiri termasuk dalam mengatur waktu dan mencari informasi. Paradigma pembelajaran kini bergeser dari yang tradisional ke modern. Dahulu, guru pusat informasi, siswa pasif, dan fokus pada hafalan. Sekarang, siswa aktif sebagai pusat pembelajaran, terjadi interaksi dua arah, evaluasi berkelanjutan, serta fokus pada pemahaman dan penerapan. Evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran. Pengukuran mengumpulkan data kuantitatif, angka, nilai. Asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang hasil belajar secara kualitatif atau kuantitatif. Evaluasi menilai apakah hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil pengukuran atau asesmen. Singkatnya, pengukuran mengukur hasil belajar. Asesmen mengumpulkan dan menilai proses serta hasil. Evaluasi mengambil keputusan dari hasil pengukuran asesmen. Asesmen terdiri dari 3 jenis. Diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa, contoh, pretest, wawancara. Formatif dilakukan saat pembelajaran untuk memberi umpan balik tanpa nilai, contoh, kuis, tugas kecil. Sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir dan menentukan nilai, contoh, ujian akhir, proyek, laporan. Teknik penilaian hasil belajar mencakup beberapa metode. Tes tertulis menggunakan soal pilihan ganda, uraian, atau benar salah. Tes lisan berupa tanya jawab atau presentasi. Observasi dilakukan dengan daftar cek atau skala penilaian. Penilaian kinerja menilai praktik lapangan, eksperimen, atau simulasi. Portofolio menilai kumpulan tugas, proyek, dan refleksi siswa. Penilaian diri dan teman memakai formulir dan rubrik penilaian. Implikasi teori dalam praktik pembelajaran. Teori belajar menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Behaviorisme fokus pada hasil terukur dan penguatan. Kognitivisme menekankan urutan logis dan pemetaan konsep. Konstruktivisme mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah. Humanistik memperhatikan minat dan emosi siswa. Sosiokultural menekankan interaksi sosial, budaya, dan kolaborasi. RPP merupakan penerapan teori belajar. Tujuan dirumuskan berdasarkan kognitivisme. Kegiatan menggunakan model kooperatif, PBL, atau ceramah sesuai teori. Media dan metode disesuaikan, seperti simulasi atau audiovisual. Penilaian dilakukan melalui asesmen otentik. Guru menyesuaikan teori dengan konteks dan kebutuhan siswa. Siswa memiliki karakteristik beragam, sehingga guru perlu menyesuaikan pendekatan. Visual kinestetik cocok dengan media gambar dan simulasi. Siswa aktif difasilitasi dengan diskusi dan proyek. Siswa pemalu dibantu melalui pembelajaran bertahap dan kolaboratif. Perbedaan akademik diatasi dengan diferensiasi dan scaffolding. Siswa kurang motivasi didukung melalui penguatan positif dan pembelajaran bermakna. Belajar adalah proses internal siswa untuk memperoleh pengetahuan,
sedangkan pembelajaran merupakan upaya guru memfasilitasi proses tersebut. Beragam teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, dan sosiokultural menawarkan pendekatan berbeda sesuai karakter siswa. Pembelajaran efektif mencakup motivasi, perhatian, persepsi, transfer belajar, dan strategi yang bermakna. Strategi, metode, dan model pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan dan karakter peserta didik. Guru kini berperan sebagai fasilitator, sementara siswa dituntut aktif, kritis, dan mandiri. Evaluasi dan asesmen digunakan tidak hanya untuk menilai hasil, tetapi juga memperbaiki proses belajar. Penerapan teori belajar tercermin dalam perencanaan, RPP, dan pengelolaan kelas yang adaptif terhadap potensi siswa. Sebelum mengakhiri, Bu Andi mau kasih kata-kata, belajar itu investasi, bukan beban. Sukses bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk jadi hebat. Sekian materi yang saya sampaikan, terima kasih.